ada sentimen-sentimen yang dari eksternal ini mungkin bisa menjadi sentimen positif untuk mendatangkan inflow ke dalam negeri? Sentimen positif itu tadi mungkin kalau misalkan tadi suku bunga di US itu mulai turun. Jika inflasi lebih memang sesuai dengan trennya turun terus, tidak ada spike lagi, kemudian reaksi dari central bank Fednya juga menurunkan suku bunga tadi, yang mana proyeksinya sih banyak melihat di mendekati akhir tahun ya. Jadi masih agak lama yang tadi Pak Ernawan bilang. Jadi higher for longer ya. Maka oleh karena itu saya rasa masih nunggu jadinya. Jadi kalaupun dari luar ya masih agak lama ya. Kalau masih spreadnya masih rendah. Baik, dengan melihat kondisi seperti ini, seperti apa gambaran rebalancing portfolio di KISI Asset Management? Di KISI ini ya mestinya mungkin gini, kalau saya lihat dari view kami tadi bahwa ke depan ini masih relatif suku bunga itu masih tinggi, otomatis kita lebih switching kepada fixed income ya, khususnya government bond, karena sambil nunggu tadi, kalau itu benar, view kami itu benar bahwa sambil nunggu kita menikmati yield yang tinggi, while pada saat terjadi kalau benar turun, kita akan dapat mendapatkan capital gain. Ya, jadi switchingnya ke mungkin untuk sementara di first quarter mesti masuk ke fixed income, khususnya government bond agak long term. Artinya untuk porsi di ekuitas ini akan dikurangi di KISI Asset Management? Kalau itu sangat tergantung di produk, karena produk itu kan ada yang equity, jadi no matter what harus 80% kan equity ya, jadi tergantung. Tapi secara umum tadi saya bilang harusnya switching ke fixed income dulu kali, melihat kondisi sekarang. Nah di dalam equity sendiri ya tergantung tadi yang kira-kira kena dampak itu kan mungkin kita lihat kalau di sisi equity fund, tetap kita harus masuk equity 80%, tapi untuk mengurangi dampak dari slowdown di global growth dan kemudian relative yield masih tinggi, cost of fund masih tinggi, kita switching ke consumer khususnya, karena kita juga lagi memasuki masa pemilu ini banyak kampanye, nah itu ada consumer kayaknya kena dampaknya. Tambahan lagi kalau saya dengar kemarin kan mulai bulan ini ada subsidi subsidi untuk properti? Bukan subsidi properti, satu PPN properti, tapi ini untuk yang BLT? BLT. Nah itu akan mempengaruhi kemampuan retail consumer, khususnya yang staple, yang basic. Baik, kita akan coba beralih ke Pak Ernawan. Pak Ernawan, kalau di Mandiri Manajemen Investasi, seperti apa strategi rebalancing portfolionya? Kalau tadi disampaikan Pak Mus, di KISI Asset Management ini mungkin akan lebih cenderung ke fixed income, tapi di pasar equity ini mungkin cenderung ke sektor consumer. Oke, Anneke. Jadi kalau MMI kita punya view bahwa memang 2024 nanti akan terjadi cut gitu ya di Juni, mungkin sekitar 100 basis dari the Fed, dan mestinya juga BI akan mengikuti gitu ya. Jadi sebetulnya kita sudah untuk di fixed income kita sudah longering our duration ya, gitu, mungkin sekitar 1,1 kali dari benchmark. Jadi portfolio kita udah seperti itu. Cuma strateginya seperti apa? Strategi yang kita lakukan saat ini karena masih belum clear gitu ya, masih ada resiko nih. Walaupun kecil, The Fed masih naikin lagi 25 bips, itu satu. Yang kedua, benar nggak Juni cut-nya? Bisa jadi karena kata-katanya higher for longer, mungkin geser ke Juli, ke Agustus gitu ya, itu bisa aja. Nah, untuk itu strategi kita adalah walaupun kita lengthening duration, kita melakukan barbell. Karena dari sekarang sampai nanti terjadi cut, volatility kayaknya akan meningkat signifikan gitu ya. Belum lagi domestik kita ada event-event politik gitu ya, itu juga akan mewarnai. Jadi barbell kita ambil, tapi kalau memang sudah clear ekspektasi kita bahwa makin firm June akan terjadi cut, kita akan bergeser menuju right hand sih gitu ya, akan mencoba memperoleh benefit maksimal atas bonds jangka panjang ketika terjadi rate cut. Nah, untuk short duration kita juga udah geser, kita punya rentang antara 2 sampai 4 gitu ya. Udah mendekati 4 nih untuk short duration kita, karena menurut kita ya short duration itu champion kalau market lagi naik gitu ya suku bunganya. Kalau di market yang lagi turun ya dia akan sulit kalau tetap di level yang short. Makanya kita agak panjangkan menuju 4, tapi ya namanya produknya short duration, nggak bisa
untuk sama gitu ya seperti yang flexible duration produk yang kita miliki. Kalau di equity kita ngelihat bahwa valuasi kita murah sekali ya, di 12 kali itu 2 kali standar deviasi selama 10 tahun terakhir on average di PE ratio kita. Jadi menurut kita kita tetap gitu ya untuk allocate almost 95% ke risky asset equity gitu ya. Nah, cuma yang mana gitu? Karena volatility juga akan tetap ada. Yang kita pilih adalah ya blue chips, saham-saham yang berfundamental baik, sensitif terhadap penurunan suku bunga gitu ya. Jadi kita siap-siap benefiting kalau misalnya nanti Juni terjadi penurunan. Tapi in the meantime, sampai sekarang dari sekarang sampai nanti event ini terjadi kan kita juga harus maintain ya performance dari fund itu gitu, jangan terlalu volatile gitu ya. Nah makanya untuk itu we stay with blue chips. Untuk balance fund pada saat ini kita 60-40 sih, 60 di equity, 40 di fixed income. Mungkin itu Anneke. Baik, tadi Bapak sempat mention sedikit terhadap mungkin saham-saham yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Apakah ini artinya saham-saham di sektor teknologi? Mungkin kita lebih suka yang klasik ya. Teknologi kita masih pertanyakan fundamentalnya secara analisis, apakah firm dia bisa maintain growth-nya gitu ya, atau tiba-tiba harus keluar expense karena persaingan makin ketat. Jadi nggak semata-mata karena interest rate sensitif kalau teknologi, karena financing-nya berbeda gitu ya. Nah, tetapi mungkin lebih ke yang klasik ekonomi gitu ya. Bank mungkin dipandang nggak benefit kalau suku bunga turun, tapi jangan lupa bank tetap menjadi proxy untuk asing masuk ke Indonesia. Kalau price to book-nya menarik buat mereka, ya tentunya masuk ke Indonesia mereka akan masuk ke bank dulu. Baik. Lalu juga multi finance mestinya benefited, dan juga real estate terutama mereka yang punya recurring income ya. Jadi kita suka real estate yang mereka ada mall gitu ya, seperti itu gitu. Kalau yang sifatnya masih mereka mau jual inventorinya, saya pikir masih berat karena supply masih banyak banget gitu ya. Jadi kalau dari sisi itu masih berat. Tapi real estate yang punya recurring income itu akan menarik.